Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, para pemirsa sekalian, podcast kita tentang motivasi Islam kita akan mulai kembali. Ya. Alhamdulillah, Pak Rahmat motivator kita sudah ada di tengah-tengah kita dan siap untuk menyampaikan suatu topik yang sangat menarik ya pada hari ini, yaitu tentang harga sebuah kesuksesan. Ya. Ternyata kesuksesan itu ada harganya. Ya. Kurang tahu ini berapa harganya. Kalau harganya mahal, barangkali hanya orang-orang kaya yang bisa membelinya, ya para macam. Orang miskin mungkin tidak bisa membelinya. Ya. Kalau memang ada pedagangnya atau tempat pembeliannya di mana para macam, kita bisa membeli kesuksesan dengan harga yang tertentu. Tapi sebelum itu, Bapak pernah mendengar dari seorang motivator internasional yang Bapak baca pada TED Talk internasional, menyatakan bahwa not shortcut for success. Tidak ada jalan pintas untuk sukses, ya. Tapi harus melalui suatu proses yang panjang, liku-liku, ya, mungkin menghadapi berbagai macam tantangan dan sebagainya. Nah, sekarang kira-kira gimana ini Pak Rahmat, ya? Katanya kesuksesan itu ada harganya. Jadi Bapak ingin tahu, mungkin pemirsa juga ingin tahu, ya, berapa harganya dan di mana kita bisa membelinya. Enggak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Pak Prof atas kesempatannya. Mungkin apa yang kita bahas itu sangat cocok dengan kutipan yang Bapak tadi katakan, ya, bahwa no shortcut for success. Jadi shortcut itu kan jalan pintas. Tidak ada jalan pintas untuk sukses. Artinya kita tidak bisa hanya kerja sedikit tapi ingin mendapatkan sukses yang besar. Nah, artinya sukses kita itu akan sesuai dengan usaha kita. Nah, ya itulah harganya. Oh gitu. Ya, jadi bukan dengan uang, ya? Salah satunya uang, tapi bukan hanya uang. Iya. Ya, uang itu hanya bagian aja. Jadi harga kesuksesan itu apa? Nah, mungkin sebelum kita bahas tentang harga kesuksesan, saya akan analogikan dulu. Analogikan dulu saat kita akan membeli sebuah barang. Anggaplah misalnya kita ingin membeli handphone. Nah, kalau kita ingin membeli handphone, kita ingin memiliki sebuah handphone, maka kita harus mau membayar harganya. Dan harga handphone itu mulai dari harga yang ratusan ribu sampai harga belasan juta itu ada. Nah, kita akan mendapatkan HP sesuai dengan harga yang mau kita bayarkan. Jadi harga itu semacam pengorbanan gitu, ya? Nah, itu akan dibahas nanti. Jadi harga, intinya yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa untuk mendapatkan sesuatu ya harus ada sesuatu yang kita keluarkan. Yang Bapak tadi sebut, pengorbanan, harganya. Jadi untuk membeli HP mahal, harganya berapa? Misalnya kalau kita pingin iPhone, itu udah belasan juta. Apalagi yang terbaru. Kalau ingin Samsung, kalau ingin Advan, nah, itu harganya akan beda-beda. Begitu juga kita mau beli sepatu kan, mulai dari harga ratusan ribu sampai jutaan ada. Ingin membeli mobil mulai dari harga puluhan juta sampai miliaran ada. Nah, kita akan mendapatkan sesuatu itu akan sesuai dengan harga yang kita berikan. Kenapa kita penting memahami harga kesuksesan? Karena ya saya sudah banyak ya membina orang yang ingin sukses bisnis online misalnya. Bertanya, Pak, bagaimana cara bisnis online? Saat saya jelaskan, dari segi ilmu mungkin itu mudah, tapi saat mereka tahu ya, harus melakukan ini, ternyata banyak yang mundur, Pak. Artinya banyak orang yang mereka itu tidak bersedia membayar harga kesuksesan. Kalau kita ingin sukses, ya kita harus tahu harganya. Dan kita harus mau membayar. Ada yang kita tidak bisa mendapatkan HP iPhone misalnya, hanya dengan punya uang ratusan ribu atau jutaan saja. Nggak bisa. Tapi
Kalau ingin punya HP iPhone ya siapkanlah uang belasan juta bahkan untuk membeli second phone. Nah, jadi banyak orang tuh dia tuh nggak ngerti harganya. Jadi seringkali pinginnya yang tadi, pinginnya nyari shortcut, inginnya Atau cari jalan misalnya pintas. pada bidang yang lain, bidang pendidikan gitu ya. Betul, ya. Kalau ingin hanya sekedar S1 beda harganya dengan S2 atau S3 Betul. mungkin begitu ya. Ya, sama. Mhm. Kalau hanya ingin SMA, ya udah setelah SMA selesai, tidak perlu memikirkan lagi masuk kuliah. Ingin S1, ingin S2, S3 sama. Nah, itu harganya. Jadi banyak orang yang gagal itu karena dia pertama tidak memahami harga kesuksesan. Misalnya pingin punya channel YouTube yang pengunjungnya banyak, harus gimana? Oh, harus upload video setiap hari. Nah, itu harganya. Harga kesuksesan sebuah video, sebuah channel YouTube contohnya adalah upload video setiap hari. Itu hanya salah satu harga. Nah, banyak orang yang tidak tahu itu. Dia uploadnya itu jarang, kadang-kadang, tapi ingin rame. Ya nggak bisa seperti itu. Atau ada juga orang yang saat sudah tahu, dia nggak mau bayar. Artinya dia tidak, masih malas-malasan upload, boro-boro upload, buat video pun tidak. Nah, jadi ini konsep yang sangat sederhana tapi sering dilupakan. Banyak orang yang gagal itu ya karena nggak tahu harga. Ya sama kayak kita tidak bisa mendapatkan HP yang bagus karena tidak tahu harganya, berapa uang yang harus kita kumpulkan, dan atau saat kita sudah tahu harganya tidak mau membayarnya. Begitu, Pak. Ya. Jadi harga itu terkait dengan ikhtiar ya, Betul. yang harus kita lakukan. Nah, pada podcast itu juga pernah Bapak juga dengar dari motivatornya, dia mengatakan bahwa no substitution for hard work Betul, gitu ya. betul. Jadi tidak ada pengganti dari kerja keras katanya. Betul sekali. Barangkali kerja keras itu salah satu harga yang harus diambil ya. Betul, Untuk salah satunya asosiasi. itu adalah Ya. bahkan bisa dikatakan kerja itu intinya untuk sukses. Jadi apa sih sebenarnya yang disebut harga kesuksesan? Itu banyak bentuknya. Tapi kalau dijadikan satu kata, Bapak tadi udah singgung, harga kesuksesan itu adalah pengorbanan. Saat kita kerja keras, apa yang dikorbankan? Energi kita, waktu kita, itu kan dikorbankan untuk kerja keras. Jadi, nah, inti dari harga kesuksesan itu adalah pengorbanan. Semakin besar kesuksesannya, ya pasti pengorbanan pun akan semakin besar. Nah, sekarang begini Pak Rahmat ya. Karena lembaga kita itu kan lembaga pendidikan bisnis ya. Kita fokuskan kepada bidang bisnis ya. Apa harga yang harus dikeluarkan bagi orang yang ingin sukses dalam bidang bisnis? Dalam bidang bisnis, ya, bisnis itu kan artinya pengembangan dari jual beli bisnis itu. Nah, apa sih harga kesuksesan? Artinya simpelnya kan dalam bisnis itu tujuannya profit. Bisnis itu tujuannya profit. Artinya sukses dalam bisnis itu bagaimana kita mendapatkan profit sebanyak mungkin. Nah, profit itu datang dari mana? Profit itu datang dari nilai atau dari value, ya. Bisa juga dikatakan dari manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Jadi harga kesuksesan ya dalam sebuah bisnis itu adalah seberapa banyak kita bisa memberikan value ke banyak orang. Kalau kita ingin mendapatkan uang atau keuntungan yang lebih besar, berarti kita harus bisa memberikan value sebesar mungkin dan ke sebanyak mungkin orang. Jadi kuncinya kita bisa memberikan value. Nah, untuk memberikan value ya berarti kita kan harus mempersiapkan produk, mempersiapkan jasa, pelayanan dan sebagainya. Ya katakan misalnya salah satu cara supaya kita sukses dalam bidang bisnis, kan kita harus punya keterampilan ya. Betul. Ada dua keterampilan yang harus dimiliki. Yang pertama yang namanya hard skill ya dan soft skill ya. Hard skill itu adalah keterampilan teknis ya. Tapi katanya soft skill atau keterampilan sosial itu katanya lebih besar ini dampak kesuksesan dibandingkan dengan soft skill ya. Bisa dijelaskan barangkali? Nah,
Berkaitan dengan tadi harga kesuksesan, kalau kita memiliki keterampilan yang hard skill itu kan untuk ya misalnya untuk membuat produk. Membuat produk itu adalah hard skill. Ya. Tapi bagaimana supaya kita itu bisa menyebarkan produk ke sebanyak mungkin orang, itu akan sangat membutuhkan yang disebut dengan soft skill tadi. Dalam berinteraksi dengan sosial, dengan memahami psikologi pasar, kemudian dengan membangun network, membangun kerjasama tim, membentuk tim. Nah, itu kan akan membutuhkan yang disebut dengan soft skill tadi. Nah, ini justru kontribusinya akan sangat besar. Soft skill itu akan memiliki faktor kali yang luar biasa. Ya, bagaimana kita bisa membuat produk dengan hard skill, kemudian bagaimana menyebarkannya ke sebanyak mungkin. Nah, saat menyebarkan, skill yang paling besar kontribusinya adalah soft skill. Termasuk bagaimana kita itu bisa membangun tim. Nah, perbedaan bisnis dengan jualan itu kan adanya tim. Tim yang bergerak sesuai dengan sistem yang dibuat di sebuah perusahaan tersebut. Nah, sebuah tim itu tidak akan bergerak dengan baik tanpa yang disebut dengan leadership. Nah, leadership itu salah satu soft skill juga yang sangat penting. Bagaimana cara menjalankan bisnis. Kemudian bagi si anggota timnya, kerjasama itu salah satu soft skill juga yang sangat penting. Semakin bagus kerjasama sebuah tim, maka hasilnya pun akan semakin besar. Ya, betul ya. Jadi katanya ada 2 soft skill yang sangat dibutuhkan bagi orang yang ingin berbisnis besar ya. Yang satu ada kemampuan berkomunikasi ya, atau bersilaturahmi, dan yang kedua adalah kemampuan untuk bekerja sama atau berkolaborasi ya. Bisa dijelaskan ya Pak itu? Ya, seperti itu. Jadi dalam bisnis misalnya, terutama kolaborasi. Sekarang itu udah zaman kolaborasi, Pak. Jadi dalam menjalankan bisnis kalau sendirian ya itu akan sulit. Tapi dengan kolaborasi, bahkan ya seperti ojek online, taksi online, itu salah satu bentuk bisnis yang dijalankan melalui kolaborasi. Pemilik aplikasi yang juga pemilik modal yang besar untuk promosi, kolaborasi dengan mungkin ribuan pemilik motor atau pemilik mobil. Itu sebuah kolaborasi. Nah, cara berkolaborasi seperti ini pun ini sangat-sangat besar untuk menunjang keberhasilan kita. Nah, saat kita berkolaborasi membangun networking ya ini salah satu bentuk ya dari harga kesuksesan. Mau membangun networking, mau berkolaborasi, itu salah satu dari capeknya kerja kerasnya, itu adalah salah satu dari bentuk pengorbanan yang kita berikan untuk berhasil di bidang bisnis. Jadi memang dengan berkolaborasi tenaga yang kecil bisa menjadi besar gitu ya. Betul sekali. Leverage. Ya. Model misalnya Bapak di sini ya. Bapak punya Stabi Bina Esa ya. Stabi Bina Esa itu kita kerjasama dengan KPT ya. Konsultan Pendidikan Tinggi ya. Apa kolaborasinya ya? Jadi mencari mahasiswa kita serahkan pada KPT ya. Dia yang all out mencari mahasiswa ya. Kita ditugaskan untuk melaksanakan program belajar mengajar sebaik mungkin ya. Memang jadi enak Pak ya. Jadi tenaga kita itu bisa dibagi ya. Sebagian oleh mereka, sebagian oleh kita. Ya tentu saja memang hasilnya juga ya harus ada bagi hasil gitu ya. Sebab setiap yang berkorban itu tentu harus mendapatkan manfaat atau hasil. Itu pentingnya kolaborasi ya. Memang benar dengan kolaborasi orang bisa berdagang tanpa modal ya. Betul nggak? Betul. Ya. Betul sekali. Kemudian yang berikutnya ya setelah semua kita lakukan ya kita ukur keberhasilan kita. Target kita tadi udah ditetapkan. Dengan apa yang sudah kita lakukan sudah tercapai belum? Nah, ini perlu kita ukur, harus selalu diukur. Seringkali ini yang dilupakan. Misalnya contohlah untuk target awal kita punya target 10 juta per bulan. Itu sudah tercapai itu belum? Kadang banyak pebisnis yang nggak tahu, Pak. Apakah sudah tercapai itu belum? Karena tidak mengukur. Uang mungkin masuk banyak, tapi apakah
itu keuntungan atau hanya omset? Oh, saya sudah dapat omset nih sebulan 100 juta. Pertanyaannya keuntungan buat kita berapa? Nah, itu perlu diukur, harus jelas. Ternyata keuntungan kita cuma 5%, berarti keuntungan kita baru 5 juta. Berarti target kita belum tercapai. Maka buat rencana baru, buat perbaikan supaya target kita tercapai. Nah, kalau target kita tercapai, kita perlu fleksibel. Rencana boleh diubah, rencana boleh disesuaikan, diperbaiki, ya, ditingkatkan terus supaya target kita itu tercapai. Dan jangan lupa yang terakhir itu selalu introspeksi atau refleksi diri untuk melihat keseimbangan hidup. Ya, misalnya kita tidak meninggalkan waktu bersama keluarga, tidak meninggalkan waktu-waktu ibadah, tidak meninggalkan membaca Al-Quran dan sebagainya. Sukses tetap kita kejar, tapi urusan relasi, waktu berkualitas, urusan ibadah tidak ada yang tertinggal. Dan itu pun harus dilakukan setiap hari. Inilah caranya supaya kita itu bisa mencapai harga kesuksesan. Begitu, Pak. Ya. Jadi pertama harus fokus, ya, biasa berkolaborasi, ya, biasa bersyukur, ya, atas segala kesuksesan yang kita capai, ya. Dan yang terakhir, ya, kita itu harus bisa berkolaborasi ke pinggir, ya, ke atas dan juga ke bawah, gitu, ya. Ya. Zaman sekarang itu misalnya lebih-lebih kalau bisnisnya dengan pemerintah, ya harus dekat dengan katakanlah pejabat-pejabat pemerintah, gitu, ya, supaya kita mudah mendapatkan proyek, kan. Betul. Ya. Kalau kita berdagang, kita juga berkolaborasi dengan katakanlah lembaga-lembaga untuk mempromosikan barang kita, ya, sehingga orang yang tahu tentang produk kita itu makin banyak, kan. Betul. Bukan hanya sekitar saja, gitu. Oke, tampaknya kita cukup, Pak Rahmat, ya. Jadi barangkali bisa disimpulkan secara keseluruhan dari tayangan atau topik yang kita bahas tentang pentingnya, ya, semacam pengorbanan, ya, atas usaha yang kita lakukan atau kesuksesan yang kita capai itu kita harus bayar, ya, dengan pengorbanan apa dan bagaimana. Baik, jadi kesimpulannya pada intinya ya kita harus sadar, ya, harus sadar bahwa sukses itu ada harganya. Kalau kita ingin mencapai sukses tertentu, kita harus bersedia membayar harganya. Kalau kita belum sanggup membayar harganya, ya maka kita harus membuat upaya-upaya supaya kita itu bisa membayar harganya. Analoginya, misalnya kalau kita ingin sebuah HP, sebutlah, ya, kita sebut brand misalnya iPhone. Pertama kita harus tahu bahwa iPhone itu ada harganya. Berapa belas juta misalnya. Mau nggak bayar harganya? Oke, saya mau bayar harganya belasan juta untuk mendapatkan iPhone terbaru. Tapi saya belum punya uang, maka kita harus berusaha untuk mendapatkan uang yang cukup. Begitu juga dalam sukses. Kalau kita tidak bisa membayar harga kesuksesan, bukan berarti kita tidak bisa selamanya. Tinggal kita bagaimana caranya kita berusaha supaya kita itu sanggup membayar harga kesuksesan. Jadi harga kesuksesan itu adalah sebuah pengorbanan yang harus kita berikan, baik pengorbanan secara material, secara fisik, waktu juga termasuk mental kita. Begitu, Pak. Ya. Terima kasih. Itulah barangkali para pemirsa sekalian, ya. Jadi tayangan kita pada hari ini tentang kesuksesan itu ada harganya, ya. Harganya itu bukan hanya dengan uang, ya, tapi dengan amal perbuatan kita sendiri, pengorbanan kita sendiri, ya, duka derita kita sendiri, ya. Harus berani mendaki kalau perlu mendaki, ya, harus berani menyelam kalau perlu, gitu, ya. Dan juga jangan lupa kesuksesan itu tidak bisa ditempuh dengan seorang diri, ya. Kita harus bisa berkolaborasi, ya, bekerja sama dengan tim kita, ya, dan juga bekerja sama dengan masyarakat, bahkan bekerja sama dengan pemerintah yang punya kekuasaan, dan yang terakhir bekerja sama dengan Yang Maha Kuasa, dengan Allah, ya. Jangan lupa kita berdoa, ya. Jadi tadi yang namanya kesuksesan juga harus kapah. Kita juga sebagai seorang muslim juga ibadah itu harus kapah, ya. Ibadah ritualnya itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua adalah ibadah sosialnya. Ibadah sosial itu diantaranya berbisnis, ya. Berbisnis itu ya
kalau kita ingin sukses, pertama harus punya keterampilan, ya. Keterampilan teknis dan keterampilan sosial. Ya. Itulah mudah-mudahan ada manfaatnya, supaya kita itu kalau berbisnis itu memang harus siap dengan harganya. Ya. Makin tinggi ya target yang kita capai, tentu harganya lebih mahal. Berarti pengorbanan kita itu harus lebih banyak. Ya. Mungkin kurang tidur, ya kurang istirahat dan sebagainya. Ya itu adalah risiko ya. Kalau memang kita ingin mendapatkan kesuksesan yang besar. Itulah mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.